Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Berjumpa lagi dengan Ibu Femi pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Hari ini kita akan belajar tentang pengukuran. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Mari kita lihat video berikut ini. Apa yang dilakukan oleh orang tersebut? Ya, benar. Nah, kegiatan tersebut merupakan salah satu contoh dari pengukuran. Contoh lainnya banyak. Bisa mengukur panjang meja, mengukur suhu tubuh, dan menimbang benda, dan lain sebagainya. Jadi, pengukuran itu merupakan kegiatan membandingkan nilai suatu besaran yang diukur dengan besaran yang lain yang sejenis yang telah ditetapkan satuannya. Untuk lebih jelasnya, kita lihat ilustrasi berikut ini. Nah, misalkan kalian ingin mengukur panjang spidol. Diukur dengan menggunakan penggaris, itu artinya kalian akan membandingkan panjang spidol dengan panjang dari penggaris, di mana penggaris itu merupakan alat ukur panjang yang sudah ditetapkan sebagai satuan. Jadi, di sana ada skalanya. Nah, sekarang misalkan panjang spidol ini adalah 15 cm. Kalian tahu tidak mana yang termasuk besaran dan mana yang termasuk satuan? Ya, benar. Panjang ini merupakan besaran, sedangkan cm merupakan satuannya. Jadi, besaran itu merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Contohnya panjang, massa, waktu, dan lain-lain. Sedangkan satuan merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil dari pengukuran. Contohnya ada kilogram, kelvin, meter, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis besaran. Besaran itu ada dua. Ada besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Artinya di sini, besarannya tidak dapat diturunkan dari besaran-besaran lainnya. Lihat tabel berikut ini. Ini adalah tabel ketujuh besaran pokok. Ada panjang dengan satuan meter, simbol M kecil. Ada massa dengan satuan kilogram dengan simbol Kg. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Lihat tabel besaran turunan tersebut. Ada luas dengan satuan meter persegi. Nah, meter persegi ini itu adalah penjabaran dari besaran pokok, yaitu panjang kali lebar. Jadi, misalkan seperti ini. Kita ingin mengukur luas buku tulis. Maka, kita tidak bisa langsung mengukur, tapi kita membutuhkan besaran-besaran pokoknya. Nah, karena buku tulis itu bentuknya persegi panjang, maka luas dari persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Nah, panjang kali lebar itu adalah satuannya meter. Jadi, meter kali meter itu sama dengan meter kuadrat. Nah, mengukur artinya kita membutuhkan alat agar hasilnya valid. Alat ukur, ada alat ukur panjang. Contohnya ada penggaris, ada cangkal sorong, ada mikrometer skrup, dan lain sebagainya. Sedangkan alat ukur massa, contohnya ada timbangan,
Ada neraca 2 lengan, ada neraca 3 lengan, serta ada neraca digital. Untuk alat ukur waktu, contohnya ada jam dinding, ada kalender, ada stopwatch, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya adalah satuan. Nah, satuan itu sudah ditetapkan secara internasional yang biasa disingkat sebagai Sistem Satuan Internasional atau SI. Nah, satuan itu ada dua, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Kalau satuan tidak baku, jadi itu adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang itu menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda-beda. Contohnya untuk satuan tidak baku adalah jengkal, hasta, depa, dan lain sebagainya. Nah, contohnya seperti ini. Ani sedang mengukur lebar dari buku tulis. Dia menggunakan dua cara, yaitu dengan menggunakan satuan baku dan tidak baku. Ternyata ketika diukur dengan menggunakan satuan baku, lebar dari buku tulis ini adalah 18,5 cm. Sedangkan ketika diukur dengan menggunakan satuan baku, Ani menghasilkan lebar dari buku tulis adalah 1 jengkal. Nah, untuk satuan internasional dari satuan baku, contohnya satuan dari pokok panjang. Contohnya di sini ada desimeter, ada sentimeter, ada milimeter yang biasanya itu disingkat dengan perpangkatan. Nah, untuk standar satuan dari pokok massa, contohnya adalah ton, kuintal, hektogram, dan lain sebagainya. Nah, untuk standar dari satuan pokok waktu, contohnya di sini adalah menit, jam, dan juga hari. Biasanya dia dikonversikan ke dalam sekon atau detik. Nah, untuk video cara membaca alat ukur akan saya jelaskan pada video berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.